Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi di channel Donditan. Dan malam hari ini saya ditemenin sama tukang bakso. Tukang bakso. Bener kan tukang bakso ya? Bener. Mualaf David. David Sipit. David Sipit. Halo. Kan nama warung baksonya kan si Sipit kan? Iya betul. Itu dari Kodondi nih ngasih nama dia. Aku dari gua. Iya kan kue si Sipit. Emang? Iya. Widih. Jadi bakso Sipit. Widih. Jadi buat pemirsa yang mungkin dulu belum sempat nonton David, David ini Cina yang masuk Islam bayar Notiopa ya. Iya, betul. Notiopa. Tahu nggak Notiopa berapa? 2.500.000 ya. Tapi alhamdulillah ya nggak ada masalah udah diberesin lah ya. Diganti juga. Terus alhamdulillah dari tempat kerjanya David waktu itu karena dikucilkan jadi resign. Iya betul. Padahal gajinya udah 3 digit. Dua. Oh 2 digit. Dua. Enggak dong, enggak 2 digit 2 dong. digit. Berarti 8 digit dong. Total semuanya. Total semua 8 digit. Depannya tuh gitu. Oh depannya. Gaji udah 2 digit di depan, resign, terus jualan kue. Betul. Di mana? Mangga Besar ya? Mangga Besar. Lokasari ya? Lokasari. Terus sekarang jualan bakso. Bakso. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. David ini juga termasuk yang kemarin alhamdulillah dapat modal usaha ya. Ya dari Yayasan bukan dari gua. Dari Gada Mualaf ya kan, Ya, dari Gada Mualaf betul. Jadi alhamdulillah. Terima kasih loh kok. Masih jalan? Alhamdulillah masih dong. Kan terakhir kemarin kan Kodoni masih beli. Oh iya, masih beli ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang di daerah Kemayoran yang mau pesen bakso, boleh. online bisa? Bisa dong, online food. Bisa. Pakai apa? Pakai ojek online. Ojek online. Boleh. Jadi carinya di ojek online bakso. Sisipit. Oh, si Sipit. Iya, Oke. betul. Kalau enggak langsung telepon aja boleh. Oh, telepon boleh. 0812 1203 1266. Widih, coba diulang. Di 0812 1203 1266. Jadi mau pesan bakso atau apapun boleh, kayak untuk Jumat Berkah juga bisa kok. Jumat Berkah bisa. Sedekah subuh, acara atau event-event lainnya, nikahan, kajian, sunatan, Ya. semua kan kayak kemarin kan ketemu Kawinan. betul. Nikahan. Bisa. Pokoknya semua. Semua. Yang kuenya masih jualan? Masih dong. Oh, kue masih, sekarang bakso juga ada. Masih. Oke. Terus Ini pokoknya bisa lah selagi halal ya, kalau selagi halal. kalau gak ada gitu. Kalau nggak ada. Kalau mau gua ada. Gitu. Iya betul. Alhamdulillah masih lancar ya, Fit ya? Amin, alhamdulillah kok, alhamdulillah. Alamatnya di mana alamatnya bakso? Alamatnya di Mangga Besar 9 nomor 28, Lokasari Square. Oh, yang bakso itu? Yang bakso juga di situ sekarang. Oh, di situ. Sampo di situ di Kemayoran ya di Rusun kan. Kan sekarang kan beres-beres kan, cuaca juga nggak kondusif ya. Hujan besar. Oh, jadi yang kue sama bakso satu tempat? Jadi sekarang? satu tempat. Jadi di ini kan dijadiin satu gitu, di skat. Jalan Mangga Besar 9. Dan nomor 28. Oh, nomor 28. Depannya apa depannya? Depannya Mie Ayung, Bak Mie Oh, Ayung. seberangnya Mie Ayung. Iya, betul. Kanannya apa kanan? Karena nasi bebek. Oh, kirinya? Kirinya ST di Solo. Belakangnya? Parkiran motor. Belakangnya jualan minuman. Oh, jualan minuman keras. Waduh. Iya. Kan Kodoni pernah datang. Yang tempat dulu kue itu? Iya, Oh, di situ. sekarang? Iya, Oh, emang di oke. situ. Baksonya bikin sendiri? Ya, bikin dong. Lu yang bikin apa istri, bikin? istri, Oh, istri. bikin. Saya mah bagian belanja. Oh, belanja. Belanja. Belanja apa? Belanja daging, bumbu. Tapi ngomong-ngomong yang masak kayak susu kedelai itu masih ngambil di rumah? Ya mama itu. Ya masih? Ya udah enggak kan? Oh, udah enggak? Udah ngambil. Oh, udah ngambil? Udah ngambil kan, mama juga masih inilah, masih ngambek. belum menerima. Masih ngambek lah, masih Oh, ngambek. masih ngambek? Belum menerima ya, nanti bentar lagi menerima lah. Oh, berarti lu masih pulang ke rumah nggak? Ya gimana mau pulang, orang nggak ini. Nggak boleh? Nggak boleh. Cuman nggak boleh pulang? nanti kan besok ya kirim bingkisan lah. Kirim bingkisan. Oh, jadi lu belum boleh pulang ke rumah nih? Belum. Terus kalau pulang, terakhir pulang kapan? Ya dari kemarin mau pulang sama istri, katanya belum mau bawa anak. Ya belum diterima kan, saya ada hubungin adik juga. Oh, belum boleh? Mama nanti takutnya kan sebelah kan ini loh, apa namanya, ribut atau bagaimana, jadi jangan dulu lah gitu loh. Tapi kalau ngobrol sama adik ya udah. Oh, oke. Jadi kalau lo pulang, nekat pulang itu diludahin?
Ya nggak tahu lah itu. Oh, cobain dong. Kenapa nggak cobain? Waduh kacau nih. Melisa aja diludahin, masa lu nggak diludahin? Itu dilemparin lagi. Nah itu, Melisa pulang bawa anak aja diludahin. Lu cobain, siapa tahu lu juga diludahin. Itu. Diludahin. Nggak, biar bagaimana kan tetap Iya, orang betul tua. kok. Makanya kan sebagai tanggung jawab saya sebagai anak ya tetap mencintai ibu 3 kali dari sebelumnya. Ya, Tapi, pokoknya lu transfer duit nggak ke nyokap? iya dong. Harus kita kan sebagai tiap bulan. sebagai anak ya transfer aja, nggak usah ngomong bagaimana kan, transfer aja. Tapi ngomong nggak? Ya mama juga tahu kan ada namanya nanti. Oh, udah namanya keluar. Oh. Ya cuman entah dia bagaimana ya, yang penting kewajiban sebagai anak ya sudah dilaksanakan. Ya tapi lu WA nggak nyokap? Hah? WA nggak? Ya kalau WA dikasih gambarannya ya Gambar apa? gambar Salib? babi. Oh, gambar babi. gambar itu. Oh, tapi mama nggak bikin itu stiker? Stiker apa? Stiker lu sama babi disamain gitu nggak? Kayaknya bentar lagi deh. Bikin bentar lagi bikin nih bener nih. Ma, jangan bikin ya, Ma. Kodok ini selalu bikin ide-ide tersendiri gitu ya. Kalau bokap? Kalau bokap sih diem-diem aja. Oh, Kalau laki-laki mah adem ayem lah. Oh, oke, diam-diam ya. Diem Cuma aja. awas aja gitu ya. Tapi udah gede lah kok. Maksudnya gede, udah iya, bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Kadang-kadang saya juga doain juga kan buat orang tua ya. Iya Kok dong. ya semoga dibukakan pintu hatinya untuk menerima. Ya Iya saya dong. doa sama Allah juga supaya bisa diberikan hidayah kepada orang tua ya kok Iya ya. dong, Itu iya paling dong. penting sih kalau syahadat satu keluarga kan bawa ke sini kan. Widih. Lu makanya sering-sering tahajud dong. Iya dong kok. Iya. Lanjut tetaplah sholat, jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya Gitu. dong. Terus nyokap, bokap. Ya bokap. Lu harus tetap membuka komunikasi sama nyokap. Iya. Jangan kalau misalnya tahu mama lu masih ngambek terus lu malah diem, jangan. Jangan. Tetap harus. Ya walaupun paling dilempar-lempar stiker. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima aja. Iya, nanti abis ini gambar saya sama stiker. Upgrade. Jadi upgrade. Tapi nggak apa-apa, lu tetap harus WA lu ya. Iya dong, iya dong. Kadang kan kewajiban sebagai anak kepada orang tua ya harus hubungin ya tetap Iya. ya menunjukkan lah kalau Islam itu nggak seperti yang mereka bayangkan gitu loh kan. Jadi ya pokoknya lagi tetap berusaha, tetap berikhtiar menunjukkan kalau Islam itu nggak seperti yang mereka bayangkan sih kok. Cuman gue heran kenapa nyokap lu ngirim gambar babi ya? Kayak bentar lagi Imlek kali. Oh, karena bentar lagi. Bentar lagi Imlek kali. Maksudnya tuh lu suruh makan babi apa lu kayak babi gitu maksudnya? Kalau kayak babi enggak deh, kayaknya mungkin disuruh makan Disuruh kali ya. makan. Iya. Oh, oke. Jadi kan udah nggak bisa Karena makan ada yang daging. bilang gini katanya. Ada yang bilang nih katanya. Katanya ternyata babi itu jangan-jangan memberikan nutrisi buat otak katanya gitu. Jadi kalau nggak makan babi katanya sekarang bodoh katanya gitu. Ada yang ngomong gitu katanya. Tapi banyak makan babi emosinya tinggi-tinggi Oh, loh. emosinya tinggi. Benar deh. Serius ini beneran loh kok. Udah Serius. saya ngomong loh ya. Enggak. Tapi dulu emang gitu kan gitu. Kalau makan babi kayaknya emosinya agak tinggi-tinggi. Tapi Oh, gitu kalau ya. kalau sekarang ya alhamdulillah lah. Oh, Alhamdulillah. gitu. Jadi sekarang lu udah berapa tahun nggak makan babi, Wit? Ya udah dari 2023, berarti udah hampir mau ini udah jalan 3 tahun 2023 Desember. Mau jalan 3 tahun, 2,5 tahun lah. Oh, nggak ada rasa kangen gitu. Nggak ada sih kok. Nggak ada. Bener lo. Bener. Nggak ada cicip-cicip kuah-kuahnya gitu. Nggak ada kok. Nggak ada. Kan daerah lu banyak itu, mangga besar kan banyak. Mangga besar. Mangga besar. Mangga besar bukan banyak. Mangga besar nggak terlalu banyak kok. Ada, tapi nggak banyak. Lah bukannya ada baku teh yang terkenal di sana apa? Ada ada baku teh di Pangeran Jakarta. Tahu kan? Gua mancing doang. Ya udah. karena kan lewat situ kan sering lewat mangga Oh, besar iya, mah iya, itu iya. kan. Ada, Iya, iya. ada. Enggak, maksudnya Cuman kalau- paling banyak tuh di Kerendang. Oh, di Kerendang. Kerendang ada. Lu Di sering Pademangan. lewat? Ya lewat mah kalau lewat doang. Terus kalau lagi masak asapnya lagi keluar gitu lu nggak endus-endus gitu. Wangi banget. Enggak lah kok, enggak kepengen saya. Udah enggak kepengen, Oh, beneran nggak dah. kepengen. Ya enggak kepengen. Iya, iya, iya. Mau ikut bubur tuh bubur. Bubur, ada buburnya juga. Ini kok jadi ngomongin. Loh, ya ini kan usahanya kuliner. Iya, ya. betul. Boleh dong. kita Betul, ngomong, boleh. maksudnya- Aman kok, aman. Maksudnya biar inget gitu, Fit. Biar inget.
Ingat gua maksudnya gitu. Gue selalu ingat pas mau makan, ingat ada kodoni. Ya maksudnya kan udah tahu itu perintah agama nggak Betul, boleh. nggak boleh, Jangan betul. sampai sekali-sekali. Iya. Kangen nih gua gitu katanya. Enggak. Terus mentang-mentang kangen WA gua, kok mau nggak kok kata gitu. Waduh. Enggak lah kok, enggak. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Yang lain-lain enggak? Yang lain-lain enggak? Yang lain-lain Yang apa itu nih? yang dulu sering dibuka itu tutup yang ada tutupnya dibuka itu. Oh itu mah enggak, Oh, udah enggak itu. Itu lo bisa berhenti total. Berhenti. Minum itu lo bisa berhenti total. Minuman keras kan? Iya. Alkohol, ya udah. Bisa berhenti total. Iya. Nggak ada masa tenggang apa gitu berapa lama gitu. Emang perdana kok. Lah kali aja. Enggak ada kok, enggak ada. Langsung berhenti. Ya nggak pengen aja. Ya, Jadi nggak pengen. nggak pengen kalau udah nginget itu. Ya lagi juga kan minum kayak gitu. Jadi panas gitu Oh, di panas. bawahnya. Jadi udah nggak pengen lah. Jadi bawahnya aus, itu Jadi- pengen nambah terus gitu. Mancing mulu. Enggak kok, enggak. Enggak ya? Enggak. Nantinya sekarang jus ya kan, jus, air putih sehat ya. gitu ya. Teh, Iya, iya, iya. teh. Teh campur apa teh apa nih? Teh yang liang teh Ntar, kok. ntar teh JD lagi. Jadi bisa. Waktu lu habis syahadat, ya, yang habis syahadat yang bayar 2,5 juta itu. Iya. Itu dari situ lu langsung berhenti apa masih ada minumnya? Dari pas pertama syahadat itu kan masih kerja. Heeh. Itu masih ada minum. Masih ada. Berapa lama? Ya pokoknya setelah aku resign kurang lebih hampir. Oh, setelah resign. Setelah resign itu udah benar-benar total. Oh. Pokoknya setelah viral nih. Setelah viral. Setelah podcast bersama Kodondi, semua sudah tahu udah dari situ. Tapi alhamdulillah. Maksudnya setelah resign, Iya. itu udah nggak minum lagi? Udah nggak. Karena 2 digit udah hilang, jadi nggak bisa beli lagi gitu. Oh, gimana? Enggak juga kok. Enggak tahu. Ini mau masuk klub aja dulu. Ini tanda ini. Oh, udah ditandain. Oh, karena udah ditandain, makanya jadi nggak berani Enggak lagi. juga. Oh, Semuanya udah tahu dah kok. Iya. Berarti Babi udah enggak. Enggak. Homar udah enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu ngerasain nggak bedanya di badan? Rasain. Rasain. Jadi lebih apa? Lebih seger aja, Oh, lebih seger jadi nggak sakit-sakitan badan. Nggak emosian. Nggak emosian pasti itu. Karena udah nggak makan babi. Iya. itu sih yang Kan lu yang ngomong tadi. Iya, itu sih yang saya rasain ya. Jadi lebih nggak emosian lah, Oh, lebih gitu lebih dengan kepala dingin aja diselesaikan masalah atau apapun ya udah. Oh, gitu. Dengan ada ketenangan tersendiri lah kok. Widih, ketenangan sendiri. Asik. Nah, untuk menggantikan itu, lu ganti pakai apa? Gantikan itu semua. Iya. Ya lakukan aja, maksudnya makan makanan yang lain aja kan masih banyak makanan lain. Kambing no, jadi saya sekarang jadi aku dulu kan nggak suka kambing ya kok ya. Sekarang jadi doyan kambing saya. Oh gitu? Iya sate kambing ya tapi ya Berarti tiap malam? nggak tiap malam juga. Bukan maksudnya tiap Kolesterol malam. lagi. Bukan maksudnya tiap malam minta gitu kalau makan kambing lu. Enggak juga. Oh, enggak, Ji. Kirain udah doyan makan kambing jadi tiap malam minta kan. Ya paling makan kambing kalau ada sate kambing makan gitu kan, pesan sate kambing jadi lebih doyan aja. Jadi dulu kan pikirannya aduh panas nih makan daging kambing badan panas, memang enggak sih, itu enggak ya. cuman teori Cuma bohongan naik, doang. cuma naik aja gitu ya. Libidonya maksudnya libido naik gitu. Kambing. Terus kalau yang buat minumnya lu ganti pakai jus. Jus kadang-kadang, terus kalau misalkan itu ya apa kunyit bukan kunyit, jahe merah. Jahe. Merah ada. Minum jahe. Minum. Oh, iya. Suka Doni suka. Jahe gue suka. Suka kayak jahe merah biar nggak masuk angin aja kalau malam. Iya. Malam Biar kan wes. bablas angin. Kalau ngomong sama David tuh nggak bisa nggak ketawa ya, harus ketawa. Kalau David kalau ketawa, lu jangan ngakak, Wit, kalau ketawa. Wit. Matanya ketutup. Kalau ketawa ngakak, ngomong tuh pasti nggak tahu. Wit. Hah, serius? Anaknya juga sipit? Segaris doang gitu? Ketawa mulu dia juga kok. Alhamdulillah. Udah biarin, jangan dioperasi. Emang begitu. Dia mau jadi begitu, mau diapain ini? Iya ya? betul. Udah cetakan dari sana ya? Betul. Kan lu nggak minta begitu kan? Nggak minta kan? Ya udah.
Ya udah dikasihnya gini Iya. ya, nikmatin aja. Orang Jangan syukuri. Orang yang sipit itu bisa lebih baik daripada orang yang nggak sipit. Kalau dia lebih bertakwa. Ya, Nah, ya kan? betul. Nah, gitu. Betul. Kan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Betul. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Betul. Yang terbaik dari mereka kan yang bertakwa. Berarti orang sipit bisa lebih baik daripada orang yang nggak sipit kan? Bisa. Gitu dong. Ngebela diri lu. Sipit, hidup sipit. Hidup sipit. Kita diciptakan dengan suku dan ras berbeda-beda. beraneka Tujuannya ragam. kan untuk saling mengenal, saling menghormati, saling berkasih sayang. Kan gitu maksudnya. Bineka Tunggal Ika. Ya kan? Iya, Walaupun Bineka beda-beda Tunggal tetapi Ika. tetap satu Iya. jua. Yang penting adu takwa, Fit. Betul. Bukan adu sipit. Betul. Iya kan? Betul. Nah, Tetap gitu. istiqomah maksudnya. Lu nggak ngopi? Enggak kok air putih aja. Kenapa takut hitam? Aku kurang gitu doyan kopi, nggak tahu dari dulu tuh nggak doyan kopi kok. Kirain. Takut hitam. Takut kopi, apa minum kopi? Takut kopi, takut hitam. Takut nggak merem lagi kalau minum Takut kopi. nggak Melek mulu kan. Jadi sekarang apa namanya? Lu masih suka nonton debat-debat gitu nggak? Masih suka Masih? nonton debat-debat, Oh, ya iya. Kodondi kan. Pokoknya saya lihat, terus sekarang kan alhamdulillah kan mencoba untuk live juga kayak live di TikTok dikit-dikit ya. Ya sekalian promoin bakso juga. Promen bakso. Ya kan sambil ngobrol aja kan. Walaupun kan ilmu saya minim ya, akan ilmu saya masih minim, tapi ya sedangkan Islam mengajarkan sampaikanlah walau hanya satu ayat seperti itu kok. Jadi ya saya mencoba untuk ya yang saya tahu lah, yang saya tahu menyampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman semua yang saudara kita yang seiman maupun yang kadang-kadang juga ada yang masuk di live kan yang belum seiman, belum muslim juga kadang-kadang ya ngomong ya kan ya. Cuman ya kalau saya anggapannya kasih berpikiran kalau mereka tuh belum tahu. Ya, mereka betul. belum tahu. Mereka tuh begitu sama kita ngata-ngatain kita, tidak itu sebenarnya mereka tidak tahu kok sebenarnya kok ya kan. Jadi betul. kalau mereka sudah tahu pasti akan kembali ke fitrahnya. Bener banget itu kalau yang bilang belum tahu itu banyak sama atau cocok dengan hadis-hadis. Betul. Ya, ketika ada sahabat kejadian begini sama Nabi dikasih tahu udah biarin mereka belum tahu. Iya, kayak Umar bin Khattab aja ya kalau pertama kali juga dia nggak tahu, ketika tahu Islam dia malah Lu keren lu, tahu Umar bin Khattab lu. tahu wajar. Wih, Ada progres. ada progres. Minimal progres lah. Dari 2023 2026 nggak ada progres. Iya. 3 tahun itu. Keren sekarang tahu Umar bin Khattab ya. Wih. Hebat nih. Terus ada yang ngomongin Kodondi juga di situ. Oh, Ih, banyak. Ngomongin Terus apa? suruh Kodondi tuh ngomong tuh sama Edis TV. Saya sautin Oh, dong, saya iya, sautin dong. iya. Nih ya, ini yang saya tahu dan ini benar saya bilang. Dulu aja Edis TV debatnya sama Ustadz Unggul. Nah, sebelah ini yang Kodondi yang ngasih Al-Qur'an, iya bener ngasih kitab-kitab suci. Saya bilang begitu. Ya, mungkin dia belum tahu ya kalau ya masih ya emosi yang dia keluarkan. Waktu Edis TV debat sama Ustadz Unggul, gua kan di sebelah Ustadz Unggul, Iya. cuman nggak kelihatan di kamera. Itu aja Edis TV keringet dingin. Udah banyak banget ya. Jadi saya bilang ya udah kamu kan mungkin belum tahu ya kan. Saya juga bilang kita kan yang Kodondi pernah bilang juga ke saya juga kan kalau kita tuh negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan pasal 29 ayat 2 gitu kan. Cuman kita sebagai umat muslim nggak salahnya kita mendoakan dia supaya bila barangkali kan bisa jadi wasilah juga ya. Dia kan jadi kembali ke fitrahnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau saya lihat alhamdulillah yang nonton itu dia ketika kita ngomong yang belum muslim tersebut dia marah-marahin, dia keluar itu jadi seakan-akan kasihnya yang diajarkan itu tidak terbukti, malah kita Islam ini yang nggak layak, yang malah kita selalu mendoakan dia, malah kasih kita lebih terbukti. Bukan gitu loh. Gimana itu kok? Mereka terbukti, agama kasihnya terbukti, kasih umpatan, kasih makian. Nah kalau katanya agama kasih, tapi kalau ngumpat-ngumpat kan berarti kasih umpatan. Iya betul. Jadi mencoreng diri dia sendiri lah kalau saya lihatnya seperti itu kok. Iya, Makanya saya bilang ya udahlah. Tapi lu santai aja kan? Santai aja lah, nggak
mencela sesembahan dia juga kan ya, karena nggak boleh. Saya juga nggak mencela sembahan, malah saya mendoakan dia semoga dia bisa diberikan hidayah. Kan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa kembali ke fitrahnya. Kan nambah lagi saudara kita. Udah kayak Ustadz tuh, Fit. Enggak. Bener udah kayak Ustadz ya? Enggak lah kok. Nggak lihat topinya. Topinya ini kayak Ustadz. Ini Kodoni nih Dede. Iya, udah Kodoni. Dari Aceh itu. Kalau ngeliat begitu langsung ingat Aceh. Ingat Aceh. Nah, jadi insya Allah juga nanti mohon doanya. Ini jadi nggak Mel ke Aceh, Mel? Katanya sih insya Allah jadi ya. Tanggal? Insya Allah. Tanggal? 11 sampai 14. Oh 11 sampai 14 insya Allah saya ke Aceh bersama Lasnas Dewan Dawa ya Mel ya. Untuk menyalurkan bantuan buat korban bencana alam di berapa titik Mel? 3 titik ya? 3 titik di daerah Tamiang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan tim Lasnas Dewan Dakwah. Insya Allah nanti tanggal 11 hingga 14 Februari 2026 akan melakukan misi ke Aceh Tamiang ya. Di mana kami nanti akan melakukan beberapa program. Yang pertama adalah penyaluran tahapan bantuan ya. Yang kedua, kita juga akan melakukan program penguatan akidah untuk umat Islam di daerah tersebut. Dan juga yang terakhir juga kita memberikan bantuan kepada umat Islam di sana untuk bisa ikut merasakan nikmatnya bulan Ramadan dengan kita memberikan paket buka puasa dan juga paket sahur untuk umat Islam yang sedang berpuasa. Ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan program kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan Allah SWT. Dan buat para pemirsa, juga para donatur yang ingin ikut mendapatkan segala kebaikan di dunia dan akhirat, bisa menitipkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Barakallahu fikum, semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ngeliat itu topi jadi langsung ingat Aceh. Aceh. Support Aceh. Iya dong. Support Aceh. Iya. Nah, terus komunitas lu nih, Fit. Dulu kan lu waktu masih di sono komunitas, punya komunitas pasti kan. Entah apa, saudara-saudara atau mungkin teman-teman. Iya. Sekarang lu komunitas baru atau enggak? Sekarang alhamdulillah kan ketika 2023 sampai 2026 komunitas ya paling pertama kali kan saya kenal Kodondi ya dari Kodondi sebelum gua Kowendi Ramji dulu kan Ramji ex Habib Ramji ex Habib yang dicium tangan ya dia enggak kalau ex Habib berarti udah nggak Habib lagi karena udah nggak dicium tangan terus abis Kowendi Lofu di MCIP kan ketemu Kodondi akhirnya ketemu Kang Asep Babe Fadlan dulu Babe Fadlan ini kan MCIP semua lu masih ke masjid itu? Masih dong. Masjid apa namanya? Masjid Al-Bukhari. Masjid Al-Bukhari. Di Tanah Abang ya? Iya, Masjid Al-Bukhari. Terus ya kenal sama Kodondi dari Kodondi tuh menyemar Ko Julius. Terus Kang Asep ngaji cerdas, terus Ustadz Kohan, Masjid Lautse, Ustadz Kohan, Masjid Lautse. Hans Ahmad. Ya, dari Kodondi juga. Masya Allah nih guru saya nih Kodondi. Bener-bener yang menginspirasi saya Kodondi. Tapi waktu itu lu kalau nggak salah di tempatnya Julius lu pernah ngonten sama Luga ya? Nah, iya itu diajak sama Julius tuh. Ya, ngapain? Si Luga. Enggak, jadi itu Ko Julius ada yang mau syahadat sama Ustadz Ko Ajislo di situ. Saya juga nggak tahu tuh si Ko Julius itu ngundang si Luga di situ. Itu pertama kali saya ketemu dia tuh. Saya kan ini pertama kali ketemu dia. Ngomongin enggak, pertama kan syahadat dulu tuh. Pertama udah selesai. Jadi si Luga di bawah. Lagi. Dia pengen naik ke atas kan yang syahadat ini kan suami istri, yang suaminya yang syahadat, yang istrinya nggak mau ketemu dia, jadi nggak mau ketemu si Luga, jadi Luganya dibawa, Luga bawa temennya cewek gitu, pokoknya saya nggak tahu deh, pokoknya dibawa. Nah setelah itu
Ya udah ada di atas, udah selesai syahadat, sama Ko Ajis sudah dikasih sertifikat, ya kan, udah selesai itu, udah dia baru naik ke atas, dia naik ke atas, si siapa, Ko Julius sama, jadi si Luga sama Ajis ini ya saling berdiskusi lah, kalau ngomong berdebat kayaknya kayak berdiskusi ya tentang kepercayaan, yang satu kepercayaan Luga dan tentang kita Islamnya gitu, karena kan kita harus memberikan kebenaran kebenaran yang kita tahu seperti itu toh. Terus lu ikut debat juga sama lu gak? Enggak, lihat doang sih, lihat doang. Oke. Lihat doang, lucu-lucuan aja cuman dia kan lu debat sama lu gak? nggak lihat doang dia kan karena ada Julius juga kan, Julius sama Ko Ajis ngobrol berdiskusi sama si Luga seperti itu kok. Lu kalau ketemu Luga, ketemu lagi misalnya, lu kasih air putih, Bang, tolong dong bikin jadi kopi gitu, atau bikin jadi anggur gitu. Dia ditunjuk sama dia. Dia kayak gitu guys. Tolong bikinin gitu kan, dia ngaku nabi gitu kan. Itu bikinin jadi anggur, jadi kopi atau jadi jus gitu. Kan dia datang kan katanya datang di DZN. Oh iya. Hari pertama. Kalau kasih dia, Bang, jus alpukat dong gitu. Ubah. Dia kayak gitu. Dulu pernah di sini begituin, Bang, kopi gua habis, tolong bikin jadi kopi dong. Oh, bukan begitu caranya. Gimana caranya? Yesus langsung bisa bikin anggur katanya di kitab lu. Kenapa lu nggak bisa? Ngaku nabi gitu. Iya, dia ada ngomong juga, saya ada ke Kododi juga tuh, katanya dia bilang gitu ya kan. Iya. Dia ada ke Kododi juga. Yang nonton pasti banyak nungguin nih. Kenapa nggak ditayangin? Iya gitu? itu, dia ada ngomong juga kayak gini. Saya debatnya berapa jam gitu ya, lama. Jam. Ngomong yang ditayangin cuma sebentar doang. Ah masa sih? Saya bilang begitu. Ditayangin cuma bikin shot aja. Ntar kalau gua tayangin dia minta duit. Kita debat lagi dia. Part 2, part 3 aja ada. Kalau gua tayangin minta duit. Kan udah dibayar padahal waktu itu sama Bu siapa tuh? Oh iya, ada ibu yang bawa tuh Bu siapa yang ibu ada. bekas saksi Yehova tuh. Oh, gua lupa namanya sih, Bu siapa ya? Lupa. Oke, terus berarti komunitas lu sekarang udah berubah. Udah berubah. Alhamdulillah ada Veritan juga. Ada Veritan ya kan. Ko Ajis, terus alhamdulillah ya bertambah lagi lah. Alhamdulillah saudara Siman saya bertambah lagi. Jadi digantikan kok. Masih butuh karyawan nggak? Siapa? Enggak, buat lu masih butuh karyawan nggak? Saat gua ada satu kemarin mualaf, sahadat di sini. Sebatang kara. Oh itu tuh yang cowok itu ya? Saya mau minta nomor kodon. Iya, Manado. Fernando. Orang Singkawang. Oh, di Singkawang Kalimantan juga. Bisa bahasa kayak dia sibuk apa kok sekarang? Nggak kerja. Ini kemarin habis sunat. Oh, kemarin habis sunat. Gue bilang, lu kalau udah sembuh sunat kasih tahu gua gitu. Dia belum kasih tahu gua, berarti belum sembuh nih. Alhamdulillah. Iya, dia sebatang kara. Nggak, nanti kalau dia udah ngubungin gua udah sembuh, nanti pulang dari sini gua kasih nomornya. Boleh. Lu ngobrol aja. Iya, saya ngobrol aja. Ya. Nggak apa-apa, saya senang. Saya juga kemarin tuh, saya kan sempet nonton videonya kok sama Ko Dondi. Saya pengen minta nomornya nih sama Ko Dondi nih. Kenapa lu nggak ngomong? Cuman kan nanti pas ketemu saya bilang nih, saya kan lihat podcastnya juga ya Sebatang Kara. Ya dia dibawa sama ibu siapa? Yang bawa namanya Ibu Yeni. Ibu Yeni. Tetangganya di apartemen. Dan Ibu Yeni ini Katolik. Kok bisa sih kok? Ya, itu ternyata, aku juga bingung. Tapi ini mohon maaf ya, kemarin ceritanya setelah Fernando syahadat, udah selesai, videonya udah ditutup, udah selesai. Ada pembicaraan sama Bu Yeni, ngobrol. Akhirnya gua buka Bible juga depan Bu Yeni. Cuman sayang nggak direkam. Oh. Dia nggak mau direkam. Mudah-mudahan datang lagi nanti. Mudah-mudahan datang lagi ya. Kita doain aja kok yang terbaik. Pemirsa, tolong doain ya, Bu Yeni itu orang baik. Ya. Ya, orang baik. Bayangin, seorang ibu Katolik ngelihat anak sebatang kara, disuruh ibadah, ternyata orang Konghucu dibawa ke sini syahadat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu ya. Doain Bu Yeni lah. Kayak Bu Yeni, itu berarti kalau di dalam hukum Islam, itu dia udah dapat pahala. Betul. Dibalasnya cuman sayangnya kalau dia belum syahadat, dibalasnya cuma di dunia. Betul. Jadi nanti doain aja Bu Yeni ya namanya. Bu Yeni Dia pengacara loh. Pengacara Pengacara loh. Doain Ibu Yeni ya teman-teman ya supaya bisa diberikan hidayah ya.
karena hidayah milik Allah, biar nanti Bu Yeni bisa menjemputnya, bisa kembali lagi ketemu di sini. Bener. Nah kemarin waktu terakhir diskusi sama Bu Yeni itu udah gue bukain beberapa kitab. Terus dia cuma bilangnya gini, sama dia catat, nanti gue tanya sama pastor gue, kata gitu. Pertama gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue tanya 4 pertanyaan. 4 kali gue tanya. 4-4nya bengong. Apa tuh kok? Ya nantilah. Kan ada Bu Yeni, ada Nando, terus ada orang Bekasi 2 tuh. Iya. Ada Pak siapa namanya lupa gue sama istrinya. Yang bapak itu ketika ngelihat Bu Yeni nggak bisa jawab pertanyaan pertama, nggak bisa jawab pertanyaan kedua, ketika pertanyaan ketiga nggak bisa jawab juga, bapaknya yang dari Bekasi itu kayak ngasih timer, tek tok, tek tok, tek tok. Jadi si Bu Yeni jadi begini. Jadi bingung. Jadi yang Katolik Bu Yeni doang. Bu Yeni yang doang. 2 itu Yang dua Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Malah yang suaminya tuh DKM, pengurus masjid di perusahaannya. Yang mana di rumah sakit, yang mana si Bu Yeni ini nyeplay tenaga kerja ke rumah sakit itu. Gitu. Ya, pemirsa doain aja ya, Amin, doain mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan Bu Yeni mau menjemput hidayah. Amin. Gitu aja. Amin. Ya, sayang banget orang sebaik itu. Baik. Bisa begitu. Nggak disangka ya bisa bawa tiba-tiba Fernando Malah kesini. ketika Nando selesai bersahadat, kan gue peluk. Habis gue peluk kan dia cium tangannya Bu Yeni. Bu Yeni sampai bilang, anggap saya mama kamu, kata gitu. Karena sebatang kara si Nando itu. Sebatang kara. Tinggal di mana kok dia? Si Di Nando? Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Pulau Gebang. Boleh nanti saya minta kontaknya sama Ko Dondi. Boleh. Di apartemen apa, Sentra Timur kalau nggak salah. Apartemen Sentra Timur. Boleh. Ya, nanti lah. Kehubungan. Nah, habis adat itu, besoknya ada beberapa orang langsung nitip buat Nando. Nando ya. Akhirnya terkumpul, gue kirim ke Nando. Si Tiao. Lumayan. Tahu nggak si Tiao? Si Tiao tahu kan si Tanya Tiao? David. 4 jeti. Ya, lumayan kan? Lumayan alhamdulillah ya. Kita kan nggak ada yang tahu rezeki. Dia 2 bulan nggak digaji soalnya. Hah? 2 bulan nggak Emang digaji. kerja apa sebelumnya? Dia dari Singkawang itu ditawarin temennya kerja di kafe di apartemen itu. 2 bulan nggak digaji. Iya. Oh itu zolim jatuhnya lu kok jadinya Yang kan. punya kafe malah nggak datang. Gitu ya. Ya namanya kalau udah istilahnya udah jadi saudara seiman, Iya. ada aja pasti yang bantu. Iya betul, Pasti. betul. Jadi ya kalau dia sudah kembali ke Muslim ya kadang-kadang doa yang terzolimi itu ya cepat Karena kalau udah dikabul. saudara seiman itu istilahnya buat ngebantu tuh udah nggak apa ya. Ini buktinya hari ini tadi pagi, gua nganterin Wilda, tahu kan Wilda? Bila tahu Nah, nganterin Wilda ke airport tadi pagi. Ya, kumpul sama tim yang mau umroh. umroh. Tadi belum lama dia WA gua, Assalamualaikum, kok sudah sampai ya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. 12 hari lagi. Umroh. Umrohnya. Waduh, 12 hari. Bentar lagi giliran saya. Puas itu 12 hari. 12 hari. Lu kapan? Ya gimana Allah aja lah. Asik. Saya sih berserah diri aja. Siap. Ya kan kalau kita minta-minta ya mungkin lagi waiting list lah sekarang Iya, dari Allah waiting ya, list. dari waiting list. Tunggu aja nanti. Tunggu aja. Panggilan dari Allah. Betul. Pasti kalau Allah udah izinin pasti berangkat. Oh, amin. Ya. Oke, berarti lu komunitas udah ganti, sekarang lu udah artinya lu udah masuk ke dalam komunitas baru. Iya, Ya. betul. Nah, itu harus dijaga. Betul. Jangan sampai istilahnya ada godaan-godaan lagi. Iya. Ya. Terus tadi kan sebelumnya udah jualan, sekarang udah bakso, udah ya alhamdulillah jalan lah ya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Setelah itu ada mungkin pengalaman apa yang lu Pengalaman bisa cerita nggak, Fit? bisa sih pengalaman yang Apa? ketika masuk Islam nih ya. Yang Iya. ada yang pas naik Yang belum turun, pernah diceritain di sini. yang belum pernah diceritain di sini ya. Naik Oh. turun mah ada lah kok. Maksudnya dalam naik turun itu cobaan-cobaan pasti ada. Oh. Cobaan-cobaan pasti ada. Ibaratnya kalau kita diuji sama Allah ya saya sih nikmati, jalani dan syukuri aja ya. Karena kita masih di dunia pasti diuji lah sama Allah gitu. Iman kita, ketakwaan kita. Jadi ya kalau contohnya ujiannya ya kalau misalkan dagangan lagi
belum rame, ya udah nikmatin aja kan, berarti ada rezeki lain. Entah rezeki saya uang kan, Kodoni bilang uang tuh bukan rezeki yang paling utama, gitu kan. Jadi mungkin nggak, uang itu lagi nggak ada, ya mungkin saya alhamdulillah rezekinya masih kesehatan. Betul. Ya rezekinya masih bisa kumpul sama keluarga, rezekinya bisa ketemu anak, rezekinya bisa, ya masih alhamdulillah aja seperti itu. Jadi kalau kita mengucap syukur ya pasti Allah juga tahu gitu kan. Allah tahu, ya nanti mungkin nanti, ya kan, jika nggak hari ini mungkin besok, ya jika nggak besok mungkin bulan depan. Kalau nggak besok mungkin bulan depan. Iya, nggak bulan depan, tahun depan. Tahun depan. Ya pokoknya nunggu aja, nunggu, yakin aja, yakin sama Allah. Lu udah kayak Ustadz bener. Enggak lah. Nih, Ya, pertama bersyukur, lu lebih bagus. Kedua, bersedekah, Fit. Iya, bersedekah. Bersedekah lu jangan sampai lupa. Iya, bersedekah. Orang yang bersedekah, memberi infak di waktu yang lapang, di waktu yang sempit, itu orang yang balasannya udah luar biasa. Betul. Ya, jadi bersyukur, Bersedekah, bersilaturahmi. silaturahmi. Kalau lu silaturahmi, pasti nanti ada, Fit, pesan bakso kapan? Gitu. Iya, betul. Kayak Duman Desa kemarin ya, kayak betul. Gitu. Rezeki Ya. yang tidak disangka-sangka. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Rezeki, betul. Ya. Yang keempat, jangan lupa sama anak yatim. Anak yatim. Usahain nih yang anak yatim. Anak yatim. Karena anak yatim ini, wah itu udah kayak semacam, kalau di apa ya, kalau di mesin mobil tuh turbo gitu lah istilahnya. Doa-doa para anak yatim ya. Karena juga Bukan minta doanya, lu santunin. santunin juga, iya, bisa minta. Santunin dulu, bukan minta doa aja belum santunin. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan, kalau kayak bersedekah gitu kan, kadang-kadang suka ke rumah yatim ya, rumah yatim seperti itu. Kalau sedekah subuh, kadang-kadang kan mungkin ada kan teman-teman juga ada yang kayak misalnya mau berpartisipasi gitu ya. Kadang-kadang saya yang langsung kerjain, alhamdulillah kan saya yang jualan juga. Mereka jadi mediator pahala buat mereka juga ya kan. Jadi Lu kalau mau kasih terima gitu. banyak, istilahnya banyak diganti sama Allah, lu banyak sodako. Terutama kepada anak yatim. Itu gantinya nggak main-main. Coba aja rasain. Siap kok. Ya. Justru kalau lu bisa sodako pada waktu lu lagi bokeh, Iya. wah itu lebih kenceng lagi. Betul. Jadi ketika lagi nggak ada, pas-pasan ya, gitu, kasih semua, nanti diganti lebih. Jangan kalau lu sedekahnya kalau lagi pas banyak duit. Kalau lu lagi banyak duit, mungkin lu nggak ada diganti lah, tapi berat. nggak. Tapi bagaimana lu bisa bersodako ketika lu lagi Berat. Betul. Itu lebih berarti. Gitu. Betul kak, betul. Cobain ya. Iya, nanti bersyukur, cobain ya. Bersyukur, Bersedekah, bersodako, bersilaturahmi, ya, anak yatim. Semampu lu dah. Ya. Kalau lu udah mampu lu jalanin, nah lu tinggal tunggu aja. Tunggu waktunya. Iya, tunggu waktu yang aja. diberikan hadiah sama Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya lu tunggu aja. Jika pokoknya tunggu aja, pasti akan Nggak ada. mungkin selama itu. Iya, pasti akan datang waktunya. Betul. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok. Ini ada hadis. Ini kita buat sharing aja ya, hadis. Ada sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Suami istri ini miskin bener. Miskin. Terus suami istri ini ngadep ke Nabi Musa. Ya Nabi gitu istilahnya kan. Tolong dong doain kita supaya kita jadi orang kaya gitu. Boleh nggak? Ya, boleh lah. Wajar ya? Wajar. Didoain sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi sama Nabi Musa dibilangnya ada syarat gitu dari Allah gitu. Kalau mau kaya ada syaratnya. Lu boleh dikasih kaya tapi cuma setahun. Kalau lu jadi suami itu mau nggak lu dikasih kaya cuma setahun? Kalau kepepet sih ya udah mau. Oh kalau kepepet. Ya kan kepepet ya, kamu bilang miskin. Udah miskin. Dikasih cuma setahun doang nih. Iya. Dikasih kaya cuma setahun. Mau nggak? Ya mau aja. Mau. Alhamdulillah. Ya suami istri itu seneng kan? Kaya. Alhamdulillah. Kaya nih. Tapi pas ketika mereka kaya, mereka setiap bulan sodako. Setiap saat lah. Setiap saat mereka sodako. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Bentar lagi setahun. Setahun, iya. Oh bentar lagi habis nih. Ya kan? Iya. Pas setahun, tetap sodako lagi. Udah setahun lebih, kok belum miskin-miskin? Gitu. Ya? Iya. Ini udah setahun lebih nih, udah setahun setengah gitu, kok nggak miskin-miskin? Ngadep lah ke Nabi Musa. Ngomong, ya Nabi, katanya kita kaya cuma setahun. Ini udah setahun lebih kok nggak miskin-miskin gitu. Nggak balik miskin gitu. Iya. Kata Nabi Musa apa? Karena lu sodako terus.
bisa berubah tuh. Dilipat gandakan. Yang tadinya ketetapannya setahun, bisa berubah. Bisa diperpanjang terus. Karena apa? Karena ada sodakohnya. Kuncinya sodakoh. Siap kok, siap. Ya? Iya, betul Diingat kok. maksudnya. Betul kok. Kan Jumatan. Nah, Sodakoh paling bagus hari Jumat. ya, Terutama buat anak yatim. ya, sedekah, Jumat berkah gitu ya, Jumat berkah. Betul. Lo kan juga jualan bakso buat Jumat berkah. Ya, ada kan kadang-kadang yang ingin berpartisipasi. Alhamdulillah orang juga udah mulai percaya kan sama saya. Jadi Lo antar kemana? Ke masjid mana? di masjid di bawah, di masjid Nurul, masjid dibagiin lagi masjid apa di bawah tuh Nurul Falah, masjid di Nurul bawah. Falah. Jadi kan saya kan lagi ketika sholat Jumat ya kan istri yang beres-beresin gitu di tata-tata lah. Nah, tapi kalau nggak ada yang berpartisipasi, lu tetap cuma berkah. Ya dong. Berapa porsi? Ya seadanya. Seadanya. Enggak seadanya, semampunya saya lah kok, semampunya. mampunya saya kan. Pokoknya tapi alhamdulillah ya kok ya. Alhamdulillah ya kan saya juga nggak perlu ngomongin sedekah berapa, cuman saya ketika orang berpartisipasi saya ada tambahin gitu. Cuman tambahin gitu. Jadi alhamdulillah nih kok. Yang kok Don dibilang itu ya benar. Ketika kita tambahin orang makin percaya. Orang makin percaya. Dulu saya inget banget ya 500.000, ya kadang-kadang naik lagi jadi 1 juta. Jadi buat titip buat Jumat berkah, titip buat Jumat berkah, titip buat Jumat berkah. Saya bilang, yang ini kok banyak yang, saya bilang gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, saya bilang jangan kurang ya, saya bilang gitu ya. Iya dong. Lebih baik ngasih lebih daripada kurang. Ini kan Iya jadi dong. tanggung jawab saya nanti di akhirat. Itu Gitu. amanah loh itu. Iya, yang mana? Makanya yang jangan kurang ya. Dia lebihan aja dah. Kadang lupa udah lebihin aja. Kalau lebih kan kita dapat pahala juga. Kalau lebih, kalau kurang jadi jadi tanggung jawab kita nanti. Betul di akhirat nanti. Nah, akhirnya ya udahlah, alhamdulillah amanahnya tersalurkan semua ya kok, tersalurkan semua ya. Jadi sekarang rutin tiap Jumat berkah. Ya kalau sedekah subuh ya jarang-jarang tapi ada aja alhamdulillah seperti itu. Ya, orang yang tidur di yang Siapa yang punya ide Jumat berkah? ya saya sama istri sih Jumat berkah. Jumat berkah jadi kadang-kadang kalau itu kan biasa kan kita bagi jadi 2 ini Jumat berkah subuh sama Jumat berkah setelah sholat Jumat. Nah, karena berhubung sekarang hujan terus kan kok kan saya bagiin naik motor kan Jumat berkah. Kalau misalnya nggak hujan, saya bagiin yang biasa orang-orang yang tidur di jalan gitu ya. Sebelum pas subuh ya, pas subuhan saya orang tidur di jalan gitu. Kita beberapa spot ya, beberapa titik spot. Saya sama istri jadi bagi-bagiin gitu kan, bagi-bagiin mereka yang tidur yang bisa dibilang saya lihat sendiri kok beralaskan kardus terus berselimutkan karung itu ya saya bagi mereka alhamdulillah seneng gitu loh kok alhamdulillah. Itu udah bagus banget. Tapi sekali-sekali ke rumah yatim piatu. Iya rumah yatim piatu ya kok. Sekali-sekali. Iya rumah yatim piatu nanti mungkin minggu ini. Insya Allah ya. Jadi kalau minggu di ini, rumah insya yatim Allah. piatu biasanya nanti pengurusnya akan panggil tuh anak-anak yatim piatunya. Doain lu. Oke kok. Nah, doanya anak yatim piatu itu yang Kunci mujarab mujarab itu. ya boleh kok boleh nanti kemudian minggu ini nah, insya Allah nanti lu rasain sendiri, nanti lu cobain sendiri. Gue juga dulu. dari itu aja kok, dari yang bagi Jumat berkah, dari ketika habis sholat Jumat, ketika Jumat berkah subuh itu aja udah saya rasain kok, apalagi mungkin dari di orang yatim piatu itu ya kok ya, dari anak-anak yatim piatu ya. Insya Allah kok, insya Allah. Lu sebulan makan beras sekarung ada? Sebulan ya sekarung 5 kilo. Sekarung? Nggak tahu. Lu makannya sebulan berapa? 5 kilo atau 10 kilo? Berapa sebulan? Oh, makannya di luar mulu sih. Sebulan ada kan Berapa? satu karung gede kok. 25. Nggak habis juga lah, 20 lah, 20 kilo ada. Ya udah 20. 20. Nah, lu coba ketika lu beli beras yang 20, lu beli 2. Dua. Nah, yang satu buat lu, satu kasih anak yatim. Oh, langsung ke anterin ya kayak oke. Boleh. Iya, benar. Dapat ilmu lagi dari guru Oh, Kodon. gue cuma bagi pengalaman doang. Ya pengen lah, saya pengen kan segala apa yang Kodoni udah sampaikan ke saya dari awal kita bertemu ya sampai 2023 sampai sekarang 2026 ya tetap saya jalanin, tetap saya ingat. Kadang selalu. orang sering begini, aduh gue susah, lagi miskin, misalnya. Tapi lupa bersedekahnya atau berinfaknya lupa. Kuncinya di situ. Nah, ketika lupa, nah itu yang jadi gimana ya? Jadi morat marit gitu. Tapi kalau ingat bersyukur, Iya. berinfak, mau di waktu lapang, waktu lu sempit itu yang
pasti diperhatiin. Betul. Diperhatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya benar kau. Makasih kau udah ngingetin. Terus lu belum supply ke kantor-kantor gitu udah? Supply ke kantor-kantor belum lagi kok. Belum lagi. Terakhir kali yang mau pesen catering gitu ya kok ya belum lagi sih kok. Lu nggak bikin brosur atau pamflet gitu? Ada brosur kan kayak brosur kemarin yang saya kirimin itu juga ada brosur kayak cetakan gitu, ada brosur yang apa namanya? banner ada. Enggak brosur buat dibagi masjid, Ada. bagi di Itu kayak kantor gini gitu. kok. Ada ini Oh, kayak ada. gini ada. Ada bakso. Bakso sisipit. Wih. Ini kok. Apa nih? Bakso jumbo beranak, Jumbo bakso beranak. urat, bakso halus. Ada. Oh sama ya? Sama. Biar nanti kalau ketutup dia nggak bisa balik lagi. Oh. Biar kalau ketutup kemarin putih mulu ya. Iya, Ya kan dia mau taruh di mananya kelihatan. Ini motonya kalian duduk manis biar kami yang antar. Iya. Pakai ojek online. Yang mau pesan 0812 1203 1266. Wih. Boleh. Rata-rata sehari habis berapa kilo? Lagi. Belum kilo-kiloan sih kok, kurang lebih kalau misalnya Tontonan. amin doain aja teman-teman ya tontonan ya. Nah ya boleh Ya, dong. boleh Harap kan boleh amin dong. saya aminin langsung ya kan tontonan. Iya. Tapi Kodoni kemarin cobain kan? Cobain Gimana dong. kok rasanya? Langsung nyampe sini langsung makan pas hujan-hujan aja. Ya kan saya udah tahu sesuai dengan orderan. Sesuai Kalau dengan hujan-hujan pesanan. tuh ya, nyampe juga. Iya. Yang datang dipesenin sama si Suci kan itunya. Ya kan? Suci yang pesen. Nyebut lagi. Promo Promo dong. Jangan. Nggak apa-apa. Nih tuh. Nggak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kak. Ada pengalaman apa lo selama jualan ini yang bikin lo makin kuat imannya? Pengalaman jualan banyak ya makin kuat ya. Pokoknya saya selalu yakin aja kalau jualan itu pasti ada jalan ya karena berdagang kan insya Allah kan pasti 9 dari 10 pintu rezeki ya berdagang kok. Jadi ya selagi kita berusaha berikhtiar di jalan yang halal ya saya yakin sih semua akan baik-baik saja sih. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu, menolong ya bisa bilang memperhatikan juga saya gitu loh kan. Pokoknya Lalu bikin baksonya sekali bikin untuk sehari doang? enggak dong. Berapa? Ada pokoknya langsung bikin nih dari bakso halus bikin kan kita taruh di frozen ya tapi fresh ya masih baru gitu terus bakso urat terus bakso beranak yang gede Oh, semuanya frozen. ya frozen tapi seminggu alhamdulillah lah pokoknya kan seminggu bikin lagi karena kan ada yang pesanan Jumat Berkah bisa pakai gitu jadi tetap muter gitu muter. Yalah mudah-mudahan jadi juragan bakso lah ya. Amin. 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 Siapa tahu lu bisa buka Amin. cabang di mana-mana ya, gitu ya. pokoknya minta doanya aja teman-teman ya. Semuanya ya. Iyalah minta doain jangan minta duitnya. Minta doanya. Enggak dari pembeli-pembeli gitu ada yang kena, oh ini David yang mau ngalap itu ya gitu. Wah, ada kok ada yang bilang ini yang sama Kodondi ya, ada yang datang juga, ada yang titip salam nih. Jadi ini saya lupa sebutin nama-namanya banyak banget kok yang titip salam. Titip salam ya buat Kodondi ini udah tersalama. Iya, titip salamnya buat Kodondi dari ibu-ibu, dari bapak-bapak ya kan. Nih saya udah sampaikan nih. Jadi ini titip salam buat Kodondi ya. Iyalah, kita titip salam buat Kodondi, sehat selalu. Dibilang begitu ya kan. Pokoknya intinya kita semua masih butuh Kodondi. Butuh Kodondi ya untuk memperjuangkan perjuangkan ya kan Islam. kita cuman ini apa lillah gitu ya. Iya. Lillahi ta'ala. Kita doain yang terbaik buat Kodondi gitu. Oke. Ada lagi? Jangan gue yang nanya terus dong. Kalau Lu yang cerita dong. kalau misalkan pahitnya kok ya. Pahitnya kadang-kadang ya. Ya kemarin ada beberapa yang pahit ujian juga. Kita kan diuji ya kok ya. Diuji istrinya habis jatuh loh. Betul dari mana? Naik motor. Oh terus? Ya istri jatuh naik motor gara-gara Nabrak, nggak? belanja. Enggak, ada lubang. Oh. Ada lubang. Emang udah lama ngincar lubangnya emang? Istri jatuh dari lubang, ya kan. Waduh, itu pas pulang dia telepon kan. Yang ini habis jatuh di mana? Saya bilang. Kan dia lagi belanja juga kok, Dia bilang,
Ya udah akhirnya dia luka-luka ya beli obat lah ya, beli obat beresinnya ujian-ujian ya kayak kemarin juga ujian ya pas lagi bikin konten jambret handphone Di mana? di Kemayoran. Handphonenya dijamret? Iya. Waduh. Jadi waduh pas itu lagi mau bikin konten, mau bikin bakso. Hilang Iya, handphonenya? langsung itu jadi ada motor nih. Sep. Itu Hilang? saya ya hilang tapi ya hilang. Mungkin Lu kontennya di pinggir jalan? jadi kan ceritanya saya lagi ngedit begini, ngadep jalan dong, ini jalan. Nah, tiba-tiba ada motor cek gitu loh, cepet kok. Oh. Tapi ya udahlah, saya bilang, lah, pertama kan panik dong, ngejar udah nggak ketemu. Udah nggak ketemu, akhirnya ya udahlah, istri juga kan ada pesanan tuh. Ada pesanan paginya ya, ada pesanan ya yang ya. Udah mau bikin bakso lagi. Kalau kita ya udahlah, mau gimana ya, bismillah aja lah kok ya. Jadi tetap kerjain. Jadi nggak jadi kebagilah pikirannya lah. Kok bisa tapi ya udahlah, mungkin ini ujian dari Allah. Mungkin saya tetap yakin sih kok. Allah gantikan itu semua. Allah gantikan itu semua yang terjadi sama saya. Lu jangan bilang buru-buru gantikan loh. Yang nggak nanti ya mungkin. Nggak, bisa jadi lu dicopet karena lu kurang sedekah. Bisa nggak begitu? Bisa juga. Bisa dicoba. Kurang sedekah juga bisa. Ya mungkin ujian juga yang Kalau lain. lu sedekah cukup, infak cukup ya. Bisa jadi ketika ada mara bahayamu datang, lu dihindarin. Betul. Mungkin Kalau gua cara mikirnya balik ya, Iya. gua balik begitu. Jangan-jangan kalau gua kena ujian begini, jangan-jangan karena gua kurang begini. Betul. Mikirnya gitu. Jangan nanti gua pasti diganti. Ntar dulu. Lu sedekahnya cukup nggak gitu? iya bener kok. Tapi mungkin itu juga jadi kan kemarin kan ada sampai bawa ke ini loh, ada si Ko Julius datang, Kores sama si Ustadz Kohans bikin laporan laporan di polisi. Ke polisi? Iya polisi kan dia datang, dia bikin kata Julius, dia bikin laporan aja di polisi, tapi tahu udah dicariin kan, cariin ya. Handphone lu berapa duit harganya? Ini kan dengan ikhtiar dulu, ini kan coba ke sono kan. Ya udah kalau emang ketemu ya alhamdulillah, kalau belum ketemu ya mungkin ya ada yang salah sama diri saya kali mungkin gitu aja. Allah, jualan handphone lapor polisi. Julius Julius ya, dia bilang gitu. Polisi nanya nggak handphonenya merek apa, tipe apa, harganya berapa gitu? Nanya bawa bodusnya kok, bodusnya. Tapi ya udahlah akhirnya ya udahlah mungkin diganti. Nah, gue pernah begini nih, gue ada pengalaman nih. Gimana kau pengalaman kau? Lu handphone kan? Iya. Gua laptop. Ya, laptop. Harga laptopnya mungkin kira-kira 20 juta lebih lah. Tapi bukan masalah 20 juta ya kan? Datanya itu, kan? iya betul kok. Di Palembang nih. Ini pengalaman nih. Di Palembang. Pagi-pagi gue janjian sama orang di toko minimarket. Janjian sama orang. Terus habis dari situ nggak lama langsung pergi. Ya langsung pergi ke tempat alamat lah. Dari tempat itu waktu itu tempatnya kalau nggak salah di dekat Polda. Ya di dekat Polda Palembang. Iya. Habis itu gue pergi ke tempat, ke rumah orang, ceritanya mau rapat di sana. Ini agak macet jalannya, jadi sampai sana tuh 1 jam. Udah sampai tempatnya, turun 2 mobil kan. Begitu turun, gue baru sadar, tas laptop gue nggak ada. Terus? Ya pasti ketinggalan di minimarket itulah. Karena di mobil gue nggak ada. Balik pasti lagi. ketinggalan kan. Jadi temen gue suruh rapat di sono, gue balik lagi ke minimarket yang dekat Polda itu. Mau ke situnya macet lagi. Iya. 1 jam ada itu lebih dah. Sambil jalan, gue sambil cari di handphone, di Google, nomor telepon minimarket yang tadi gue janjian sama orang di situ. Siapa tahu kan orang ada Ya, nomor bisa teleponnya, ngeliat, gue telepon, gue tanya, siapa tahu kan. Iya. Di jalan udah panik, udah nggak bisa tenang deh pokoknya deh. Jalan, begitu sampai di minimarket itu, di seberang jalan, kan gua harus muter balik nih. Iya. Pas gua ngeliat di seberang jalan minimarketnya, gua ngeliat dari tempat gua duduk, tas gua udah nggak ada. Lemes kan? Lemes lah. Lemes kan? Tapi kan gua tetap harus muter balik. Iya. Udah sampai situ, gua tetap muter balik, gua tetap parkir. Begitu gua turun dari mobil, ada ayu-ayu jualan pempek. Ya memang dia jualan di depan minimarket itu. Dia teriak-teriak panggil gua. Pak, katanya. Tas laptopnya, Pak, katanya gitu. Jauh. Tadi di situ ada berapa orang nanyain ini tas siapa?
Saya bilang yang punya lagi ke dalam minimarket, lagi ke toilet. Ada 3 orang nanyain. Terus habis itu tas laptopnya saya simpen di tempat saya jualan gitu kan. Gua cek utuh semua. Coba. Keren. Hati lu udah hilang lo. Ketika lu ngeliat, udah nggak kelihatan. Nggak taunya disimpan, diamanin sama yang jualan pempek di situ. Ya udah, karena gua udah sampai, udah lega nih. Si Ayu itu mau gua kasih duit. Nggak mau. Sama sekali nggak mau terima duit. Ikhlas. Beneran nggak mau gitu. Ya udah karena nggak mau, gua duduk dong di tempat pempek. Ayo, beli pempek kan? Nah, pesanin kan, bikinin. Ya udah, gua makan beberapa biji, udahan. Karena gua harus pergi lagi nih. Gua bayar dong. Berapa? Ayo, sekian. Gua tambahin duit. Baru di situ gua paksa. Umi udah berbuat baik. Ini saya maksa, Umi harus terima. Karena sudah makan pempeknya nih. Jadi harganya berapa ini saya tambahin. Mau nggak mau terima kan? Iya. Oh. Itu lo hati gua udah lega banget. Datanya itu loh kok. Tahun berapa itu dulu tuh? Tahun 2018 kalau nggak salah tuh. Di Palembang. Palembang. Nah, gue sih nggak begitu banyak pikiran, Fit. Alhamdulillah. Berarti kan gue mikirnya kan gue ya masih istilahnya nggak dikasih ujian yang berat gitu lah dengan laptop nggak jadi hilang. Gitu. Tapi ada temen gue yang ngasih tahu, jangan-jangan lu sedekah. Itu jadi bisa sedekah lu yang bikin lu nggak kehilangan laptop. Bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Makanya kalau lu kehilangan handphone jangan buru-buru mikir antar diganti. Mungkin sedekahnya. Nah, sedekah lu kurang gitu maksudnya. Betul. Mungkin harus tambah. Paham ya maksud gue ya? Paham. Gitu. Anak yatim. Nah, gitu. Target. Oh. Target Lu harus sedekah. bikin target tiap Betul. minggu anak yatim. Yang bikin target yang. Ya mungkin itu. Mungkin kita kurang sedekah sama anak yatim ya. Belum cukup lah. Iya, ya. Betul. Siap kok. Siap. Jadi lu jangan mikirin usaha baksonya aja, tapi lu juga sedekah, harus mikirin ya. kalau lu mau usaha lu gede atau misalnya mau lancar, istilahnya dibikin lancar, lu harus dalam tanda kutip nyogok. Betul. Nyogoknya pakai apa? Pakai sedekah, pakai infak. Betul. Apalagi kalau nyogoknya ke anak yatim. Ya Ini dalam mindsetnya tanda harus kutip diubah nyogok ya. Iya, mindsetnya harus diubah. Nyogok. Betul. Itu mindset lu. Itu mindset yang harus dirubah. Betul, Kak. Betul. Target lah cuma ini. Target. Itu jadi tiap ini, Iya. tiap saat sedekah sama anak yatim ya. Siap kok, siap. Ada lagi cerita apa? Ya sekarang sih saya sih pengennya sih di keluarga sih kok sebenarnya. Di keluarga tuh saya pengennya mungkin orang tua bisa menerima dulu lah. Orang tua bisa menerima dulu, menerima saya, istri saya, anak saya ya. Mungkin saat ini mereka berpikiran bahwasannya Islam itu yang negatif ya. Tapi saya di sini juga sedang berjuang atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Islam itu nggak seburuk yang mereka bayangkan gitu. Malah Islam itu adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin kalau gitu loh. Jadi mau nggak mau saya tetap mendoakan juga ibu saya, ya tetap mendoakan ibu saya. Ya bisa dibilang ya saya berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah Subhanahu wa taala mau gimana, tapi setidaknya saya sebagai anak mendoakan yang terbaik untuk ibu dan semoga Allah bisa berikan hidayah dan orang tua juga bisa menjemputnya dan kembali ke fitrahnya. Sama-sama kan kita juga mau kumpul sama-sama kok nanti di jannah gitu kan. Nggak di dunia doang, di dunia sama Kodondi, di sana juga sama Kodondi lagi. Oh, berarti kalau di sono ketemu berarti gua makan bakso gratis ya? Jangankan bakso. Jangankan bakso kalau di sana mah kok. Apa aja Apa dong? Komer. Ada nggak komer di sono? Nggak tahu deh kalau itu. Ada nggak sih? Ada. Tenang aja. Ada. Serius kok? Serius. Di jannah. Ada. Tenang aja. Tapi nggak mau mabokan. Ada. Ada. Lo dulu minum homer. Setelah lo masuk Islam, kan lo udah nggak boleh minum homer. Betul. Sekarang lo mentaati hukum Islam nggak minum homer. Insya Allah lo masuk jannah. Apa yang lo taatin di dunia dengan nggak minum homer diganti di sono. Ada homernya. Ada. Itu juga? Tapi nggak bikin mabok. Makanannya itu juga? Kalau di surga apa lo mau ada?
tapi tidak sama dengan di dunia. dunia. Gitu. Tidak memabokkan lah. Jadi kalau lo masih mau minum, ntar di sono. Kita di sana. Tahan-tahan dulu ya guys. Tahan dulu. Tahan-tahan dulu ya guys. Gitu ya. Iya siap. Tahan-tahan dulu guys. Tahan dulu. Kita di sana minumnya bareng-bareng. Iya. Gitu maksudnya. Betul. Aduh, Andi. Dia udah seneng aja deh. Wah, gua dapet ciu lagi. Tapi nggak memabokkan gitu, nggak memabokkan. Gitu. Ya. Ada kepengenan apa lagi? Ya harapan saya sih pengennya ya jadi manusia yang bermanfaat dan berguna untuk orang, itu udah. Iya. Itu ya pokoknya jadi bermanfaat dan berguna untuk orang, terus ya lebih menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sih kok. Itu aja sih. Dan yang pasti berserah diri. Gitu. Berserah diri, minta Berserah diri berat nggak, Pit? Ya udahlah, terserah Allah lah mau ngapain kalau kata Doni gitu ya. Saya gitu deh kok. Yang pasti saya yakini ya kok ya, yang saya yakini hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Udah, entah 2 minggu, 3 minggu lagi entah mau bayar kontrakan, entah sebulan lagi mau bayar apa kayak udah ya Allah, saya berserah diri. Yang penting saya tiap hari saya ikhtiar, tiap hari saya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya udah. Itu aja kok. Jadi nggak nambah pusing juga, ya kan? Jadi lebih tenang juga, ya kan? Ya lebih tenang juga kalau kita mikirin ntar sebulan lagi kayak gimana, kayak mau bayar ini, mau bayar itu, tambah pusing kan? Belum tentu kejadian, ya kan? Jadi kayak seakan-akan ya kita udah mikirin itu, ya kita kan udah punya Allah, ya kita serahin sama Allah aja. Intinya hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu aja. Mau lebih baik lagi, sodako. Sodako, ya pasti sodako, betul. Ada pesan buat yang nonton? Buat yang nonton tetap Buat teman-teman istiqomah. yang sipit dan gak sipit, Ya, buat yang saudara-saudara saya yang baru mualaf ya kok ya, baru mualaf, tetap yakin dan percaya ya, Islam itu adalah ajaran yang benar dan ajaran agama yang rahmatan lil alamin, dan sudah tepat, sudah di track dan jalan yang benar ya di Islam itu. Jadi ya saya bilang jangan murtad lah, sayang. Widih. Saya itu sih kok, itu saya. Jadi Dulu ada yang katanya bilang jangan takut murtad katanya. janganlah. Yang dulu tuh. Perjuangan saya masuk Islam nih teman-teman ya, nih tuh Godoni tahu nih, saya masuk Islam aja dengan perjuangan yang ibaratnya ujian dari Allah. Ya alhamdulillah saya tetap yakin, tetap istiqomah. Jadi buat teman-teman semua yang masuk Islam saat ini dengan entah ada dengan siapapun ya kok ya, dia udah ada sosial media, udah apa, jadi udah tahu lah kalau mau mualaf kayak ke Kodondi atau kemana gitu, gratis gitu ya kok, pasti gratis. Jadi Nggak bayar 2,5 juta. jadi kalau bayar itu hanya oknum ya, oknum doang. Jadi gratis ya, pokoknya tetap menjalankan perintahnya, tetap menjauhi Malah dikasih larangannya. jaket kan? Iya, Malah dikasih jaket iya kan? Udah betul. gratis, malah Itu saya juga jaket. dikasih tahu sama Kodondi. Serius, saya nggak ada kepikiran kok, nggak ada kepikiran serius, nggak ada kepikiran kalau saya masuk Islam tuh dapat jaket, ya kan? Jadi ada juga tuh kok, yang kemarin kan saya ingat banget nih, ada komen di TikTok, itu si Fernando kan, Fernando ketika syarat sama Kodondi, ada yang komen, Momen apa? dibayar berapa Nando masuk Islam? Oke. Iya dong. Bilangnya settingan. Iya, dibayar berapa? Iya. Saya mau balas tuh. saya kan bikin live tuh, ada saya bilang ini, dibayar berapa? Saya aja dulu bayar. Dia malah bayar. Jadi saya malah bayar. Jadi Nggak, banyak yang bilang, katanya kalau yang syahadat di sini tuh settingan. banyak. Gue bilang iya. Emang settingan? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Gimana kan? Settingan. Orang yang syahadat di sini tuh settingan semua. Settingan siapa? Settingan Allah. Betul, settingan Iya nggak? Allah. Betul. Oh, kalau nggak diizinin Allah kan nggak kesini, mungkin nggak syahadat di sadar. sini. Iya betul. Jadi Gitu. tetap yakin aja sama ajaran Islam ya. Jangan murtad, itu murtad tuh kalian sayang loh. Kalian apalagi kalau misalnya syahadat di Kodondi ya, dikirimin guru ngaji, disunatin gratis. Lu waktu itu kok sunatnya nggak sih? Enggak, kan saya emang udah sunat dari dulu kalau alasan mau sunat kesehatan. Nggak mau sunat lagi? Ustaz sunat. Ini syahadat 2 kali, sunat 2 kali. 3 kali dapat gelas gue. Bukan dapet ember. kan Dia syahadat tuh waktu itu 2 kali 2 jadinya. kali. Setelah yang bayar 2,5 juta, dia syahadat lagi di masjid Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ya, gitu. Nikah pakai nikah siri sama nikah KUA kan 2 kali juga. Ya udah sunat 2 kali. Ini 2 kali semua.
Ada apa dengan 2? Gitu, pokoknya Yo kali aja apa namanya dulu sunatnya kurang bagaimana gitu. nambah lagi. Sudah dulu. Iya mau gratis. Lama-lama habis loh. Habis. Jadi pokoknya buat teman-teman semua ya alhamdulillah ya. Jadi kita semua tuh jadi saudara, saudara seiman ya. Gue lihat podcastnya Kodori, alhamdulillah tiap hari ada yang mualaf ya, ada yang mualaf. Ada juga kemarin di mana kok yang berapa 120 ya apa? Dibilang sama Dewan Dakwah 200. Iya itu apa di mana tuh? Ternyata giliran di absen 300. Waktu di absen. Alhamdulillah ya Allah Akbar. Kan waktu gua datang sono udah sampai di panggung nih, depan gua ada orang yang mau sadat nih. Sebelum sadat gua bilang sama panitia nih orang Lasnas Dewan Dakwah nih. Tolong gua minta absennya. Itu orang siapa aja namanya gitu. Ya kan kita buat catat kan, buat data kita, buat bukti kan. Nah, jadi ada beberapa petugas yang di bagian laki, ada yang di bagian perempuan. Yang bagian laki ada 2 atau 3 orang, perempuan juga begitu. Mereka bawa kertas tulis tuh. Jadi dikumpulin tuh habis itu tuh, dikumpulin. Nama siapa, umur berapa, nama siapa, umur. Begiliran tanya umur pada nggak tahu. Nggak tahu lah. Nggak ada KTP kok di situ. Nggak punya KTP gimana? Hah? Misalnya tanya nama siapa si A, umur berapa? Tak tahu kata gitu tidak tahu. Semua pada nggak tahu umurnya. Nggak ada jadi boro-boro tahu umur, KTP-nya nggak tahu, nggak ada. Ternyata setelah kertas-kertas itu dikumpulin 300. 300. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya jadi alhamdulillah kalau saya lihat Kodon di videonya, wah ini alhamdulillah banget saudara kita bertambah ya. Saudara kita bertambah, jadi kita pengen ramein jana. Ramein jana. Jadi pas ada 300 orang itu kan lagi tanggal 26 Desember. Ya, jadi sebutannya apa? Mary Mualaf, Happy Syahada gitu. Hari mualaf sedunia. Enggak, gua enggak bilang Nggak gitu ya? sedunia. Pokoknya gua cuma bilang Mary Mualaf dan Happy Syahada. Gitu aja. Ya gitu. Ya alhamdulillah ya bertambah lagi, tetap istiqomah ya, tetap belajar juga ya kok ya. Saya pelajaran yang saya dapat dari Kodondi ini saya sebagai pertama kali yang penting ada progres. Ya pelan-pelan. Siapa sangka saya juga nggak nyangka bisa belajar ya kok ya bisa seperti ini. Tapi yakin dan percaya dengan niat belajar kita serius pasti ada jalan gitu loh. Ya pokoknya jangan ya apa kita kan berpikiran kalau misalkan ada pasti ujian-ujian atau ajak-ajakan lah. Kembali lagi aja kalian kan susah. Itu ujian ya, ujian kalau awal-awal setiap orang ketika mualaf itu pasti ada ujiannya masing-masing. Ujian gimana kita menyikapi ujian tersebut, nikmati, jalani dan syukuri aja ujian tersebut. Dan yakin aja gitu, yakin jangan pertama kali banyak banget ya kok ya mualaf ketika dia sedang kesulitan rata-rata ditembaknya diujinya itu di ekonomi seperti itu. 80% 85% diuji ekonomi ya. Kerja. Ikhtiar yakin kerja kita bisa ya pasti ada jalan gitu loh kan. Itu ketika kita mualaf ya dosa-dosa kita dihapusi semuanya, di reset jadi 0 tapi pahala kita sebelumnya tetap ada gitu. Lo pernah nggak dapet ujian fit minum fit gitu? Banyak sering dulu. Ada sering? Diajakin teman gitu. Iya diajakin teman. Fit minum gitu. Bercanda sih. Ada tapi bercanda, ada bercanda dia mana? Yang serius nggak ada? Ngajakin minum kok, saya nyikapinnya ya enggak lah gitu. Dia nyikapinnya bercanda, saya juga nyikapinnya bercanda juga. Jadi intinya enggak gitu. Lu nggak nanya lu serius sama bercanda gitu. Lu jangan bercanda dong gitu dong. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dia masih suka bercandain aku kok. Bercandaan apa? Lewat depan ada klub gitu kan. Oh klub. Masuk nih. Ya. Kadang-kadang nggak gocek aja gitu. Jadi iya benar kan saya pulangnya sama istri. Kan ada lewat klub malam kan. Iya. Dia kan pintu masuk motor kan ke kiri langsung kan. Set balik. Jadi apa security-nya ngeliatin loh. Ini orang mau masuk. Ya kena prank nih iblis nih. Prank. Boceng gitu. Iya. Kadang-kadang gitu loh kok ya kan ya cuman bercanda sama istri aja sih. Kirain beneran ya. Belok. Yang penting selalu ingat lah. Selalu ingat Gitu, ya. betul kak. Oke. Dia kemarin juga kan
Saya dikirain David murtad gitu. Kata siapa? Itu kan dari chat si Julius kan ngechat saya. Oh. Katanya David, Fit lu murtad ya? Lah saya juga nggak tahu David. Gue murtad. Julius dari mana? Julius dapetnya dari si komalnya si siapa? Andre. Oh. Apa namanya? Muhammad Prince ya dari situ. Cuman ternyata bukan David saya, bukan Davidnya saya, adalah David yang lain, David yang waktu itu syahadat di tempatnya Julius lah di online gitu di live. Cuman sangkain David juga iya, di- kan saya juga nggak tahu, banyak yang nanya kok. Saya nanya, kok David murtad ya? Kok David murtad ya? Hah? Emang dapat info dari mana? Si Ko Julius juga kadang, ternyata dia kan Ko Julius juga sampai mastiin ke saya kok. Fit lu murtad ya? Hah? Nah, dapat info dari mana? Saya bilang begitu kan. Itu katanya itu screenshot dong di chatnya kasih kirim ke saya. Enggak kok, ya kan. Akhirnya ternyata bukan Davidnya saya, ya gitu Jadi loh. David yang mana? Oh, nggak tahu. David yang, aduh namanya David juga sih, David apa ya David? Kayaknya nama David pasaran. Ternyata dalam nama David Pasaran ya David apa sih David juga sih ada udah di apa namanya di channelnya Julius itu udah dikasih tahu David yang lain gitu. Kayaknya aku pernah lihat juga deh ada thumbnailnya Julius ya. Yang David itu kan. Murtad gitu. Iya itu David apa saya lupa nama belakangnya beda. Ya udah ntar kita juga videonya judulnya David murtad. Oh panjang. Ditambah tambahin viewers ya, bisa. Biar orang nonton. Iya, biar orang nonton. Iya, benar. Jadi penasaran kan jadi nonton. David benar murtad gitu. Karena bikinnya thumbnail David mulu. Iya benar kamu. David bangkit. Kalau di sini Wah. David Beneran murtad ya? sebagai CEO. Asik. CEO lagi. CEO. David rajin. Oke, cukup. Kok. Jadi Cukup ya. Kok Dondi ada pesan buat saya kok? Iya. Tadi dari tadi udah ngasih pesan. Ya udah ya. Gua pesan bakso paling nggak. Boleh. Pokoknya bersedekah Iya. kepada anak yatim. Itu tuh. kuncinya. Ya. Siap. Cukup? Cukup. Thank you, Fit ya. Thank you loh kok, udah diundang lagi. Iya, nggak jadi murtad berarti ya. Tapi ini kok studionya sih, ini studio pertama kali saya datang kok. Apa? Pertama kan saya di situ, Oh, kan. maksudnya abis Akhirnya kesampaian ya guys. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Thank you ya, Fit ya. Thank you lah, Kok. Thank you, Kok. Barakallahu fikum ya. Amin. Semoga Jazakallahu khairan. usahanya dimudahkan, dilancarin. Amin. Sukses ya selalu ya. Amin. Oke, thank you buat para Kok. pemirsa ya. Juga buat para pemirsa yang mau pesen baksonya David, baksonya Baksonya si si Sipit. Sipit, Nah, ya. Boleh. Tadi nomornya berapa tadi? Boleh. Kalau bagi mau pesan Nih. di nomor 0812 Ah. 1203 1266. Bisa buat untuk Jumat berkah, sedekah subuh, nikahan, event atau acara lainnya, anniversary, ya kan, sunatan, hajatan, kajian yang mau isi kajian boleh pesan juga. Sunatan, khitanan, nikahan, kawinan. Dan acara-acara lainnya, bakso ataupun kue bisa. Bisa. Semua ya. Jalan Jadi Mangga Besar 9 nomor 28. 28. Nomor teleponnya 0812 1203 1266. Nanti Oke. WA aja ntar saya balas. Ya, nanti yang mau pesan ke David silakan. Gua nggak dapat komisi loh. Makasih loh kok. Alhamdulillah ya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak semuanya para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan ringan ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat iman kita. Amin, Barakallahu amin. Kita pamit undur diri. Kita jumpa di podcast yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.